Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, ini insya Allah mewakili teman-teman yang anak-anaknya ada di pondok. Tolong dengarkan baik-baik. Bismillah, mau tanya Ustazah, bagaimana cara mengingatkan atau menasehati anak laki-laki tadi usia 14 tahun yang tinggal di pondok dan dia sedang terpengaruh teman hingga melakukan kesalahan yang termasuk melanggar akhlak yang baik. Padahal selama ini saya mengenal dia anak yang jujur, Masya Allah. Dan saya sekarang seperti tidak mengenali dia seperti dulu, subhanallah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pendidikan anak-anak kita besok di akhirat yang akan ditanya oleh Allah adalah kita sebagai orang tuanya. Kita sebagai seorang ibu dan suami kita sebagai seorang ayah. Allah tidak akan bertanya kepada pengasuh pondok. Allah tidak akan bertanya kepada guru anak-anak kita. Karena memang kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban kita. Dan masalah memondokkan anak atau tidak dalam setiap keluarga itu berbeda-beda. Ya Bu, ada satu keluarga yang dia rasa insya Allah saya mampu untuk mendidik anak saya di rumah, maka monggo didik anaknya di rumah. Dan itu saya melihat keadaan seperti itu, keadaan orang tua yang ada di Timur Tengah. Jadi di Yaman itu nggak ada yang namanya pondok, nggak ada. Anak akan dikeluarkan, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, khususnya perempuan, dikeluarkan dari rumah setelah mereka menikah. Setelah ada walinya baru boleh dibawa. Untuk laki-laki kapan dikeluarkan dari rumah? Maksudnya keluar dari rumah, mereka akan keluar bersama ayahnya untuk diajari bagaimana mencari nafkah. Itu pendidikan anak-anak yang dididik oleh orang tua orang Yaman. Ya. Tapi kalau kita termasuk orang tua yang mungkin kita dan suami kita menganggap bahwa kita termasuk orang tua yang mohon maaf sekali kurang dalam pendidikan agama sehingga akhirnya memutuskan anak-anak untuk tinggal di pondok, maka silahkan. Yang mesti diingat bagi teman-teman yang sudah ada rencana memondokkan anak, maka yang perlu kita perhatikan adalah pertama, senantiasa doakan anak kita. Bagaimana mendoakannya? Ya Allah, berikan kepada anak-anakku teman-teman yang salih. Karena teman itu, apa kata orang Arab, as-sahibus sahib. Teman itu saling menyeret, ya subhanallah. Dan ini perkara yang tidak sepele. Ya, ketika anak-anak kita yang tadinya baik akhirnya terpengaruh oleh teman-teman yang tidak baik. Ya, kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah anak-anakku teman-teman yang salih. Kalau anaknya perempuan, ya Allah, berikanlah kepada anak-anakku teman-teman yang salihah. Kemudian doakan juga anak kita mendapatkan guru yang terbaik, ya guru yang terbaik, ya Masya Allah. Dan bagi teman-teman yang memondokkan anaknya, jangan lupa menengok ananda tercinta. Ya, saya mengapresiasi bagi pondok-pondok yang memberikan waktu untuk bisa berjumpa dengan orang tuanya minimal sepekan sekali. Ya. Menurut saya, untuk waktu 1 bulan itu terlalu lama. Anak-anak menyimpan berbagai macam cerita yang kelak akan mereka ceritakan kepada orang tuanya. Ya, jadi dulu Bu, anak saya kan yang pertama, yang kedua. Yang pertama tuh dulu waktu itu pengen mondok gitu ya. Terus kami carikan sengaja pondok yang boleh pulang sepekan sekali. Dan itu ada di Yogyakarta, alhamdulillah. Waktu itu boleh sepekan sekali pulang. Dan yang saya rasakan ketika anak-anak itu boleh pulang sepekan sekali, mereka cerita, ya. Anak saya cerita begini. Setelah itu saya dan suami diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada anak-anak. Hari Ahad sore mulai kita kembalikan kepada pondok dan itu akhirnya anak-anak bawa semangat yang baru. Ya Masya Allah. Nah, ini kelebihan kenapa kita harus sering-sering ngobrol dengan anak-anak yang di pondok. Terkadang ada orang tua yang memilih pondok itu jauh dari tempat tinggalnya, sehingga kalaupun harus menengok, mungkin menengoknya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Dan ini membuat anak-anak akhirnya haus untuk mencari teladan yang baik. Ibu-ibu, saya pernah mengajar di sebuah boarding school di Yogyakarta. Itu bisa dibayangkan nggak? 500 anak, pengasuhnya hanya 3 misalnya. Kira-kira gimana
Gimana tuh Bu? 500 anak 3 pengasuh, cukup atau cukup? Kadang kita ustazah megang 10 anak aja kewalahan. Bagaimana 500 banding 3 berarti satu ustazah, satu pengasuh megang berapa anak itu? 170, ya kan? Sekitar itu kan? Dan ini tidak cukup. Ya, tidak cukup. Maka jalan yang harus kita lakukan adalah sering-sering tengok anak kita, beri nasihat terbaik, ya kita berikan waktu suami kita untuk ngobrol bareng dengan anak-anak. Berarti usia 14 tahun itu bukan lagi usia anak-anak. Kalau ibu-ibu punya anak usia sudah 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, berikan waktu mereka berdua pergi dengan suami kita. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, dan ini penting banget. Ya. Nanti malam ajak adik untuk berduaan ya keluar. Ngobrol aja mereka berdua. Nanti kita tanyanya nanti. Kita nggak usah ikut. Paling orang tuanya kepo. Ibunya nih kepo. Ya Allah apa sih yang diobrolin ya gitu ya. Kita kan begitu ya. Nanti ketika mereka sudah ngobrol, baru besoknya kita bilang ke suami kita, kemarin yang diobrolin apa? Paling kalau laki-laki jawabannya begini, ya begitulah Bu gitu ya. Kan biasanya kalau laki-laki tidak sebanyak kita berbicara ya. Tapi yakinlah itu insya Allah biidnillahi ta'ala manjur ya. Jadi begitu, tadi banyak mendoakan, ditengok anaknya, dititipkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita. Karena memang di pondok tuh gak semuanya baik. Ada kalanya anak-anak yang di pondok itu adalah anak-anak broken home, anak-anak yang dia tidak memiliki sosok teladan kedua orang tua di rumahnya, gak ada. Makanya di pondokan justru malah akhirnya mempengaruhi anak-anak yang lain dengan yang tidak baik. Ya, terima anak ibu dengan baik, terima anaknya dengan baik, dan nasihati dengan nasihat yang terbaik yang akan diberikan oleh suami kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.